hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti akan terjadi, manusia semua mati, malaikat-malaikat juga mati. Idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan tumpah ke darat diledakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang terakhir dibunuh oleh Allah, malaikat Israel bersama iblis. Allah berfirman, "Hai iblis, engkau adalah makhlukku yang terakhir akan aku bunuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis dicabut nyawa, ruh dari jasadnya, melolong, merintih kesakitan sampai menggema ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat maut, malaikat Israel juga dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekal abadi hanyalah Dia, Sang Wahidul Ahad. Dialah yang esa. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini fana, hancur, musnah, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya Allah lah pencipta alam semesta yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kemudian Allah biarkan bumi ini sunyi, sepi, senyap, kosong, tidak berpenghuni lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah biarkan dunia, bumi ini selama 40. Kata Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah tidak menjelaskan apakah itu 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah itu 40 tahun. Allah biarkan bumi ini sunyi, sepi, senyap. Kemudian dengan kun fayakunnya Allah, dengan maha hebat kekuasaan Allah, Allah ciptakan lagi langit dan bumi. Tapi sudah tidak sama seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah ciptakan lagi langit, tapi tak sama seperti langit yang kita lihat. Allah ciptakan lagi bumi, tapi tak sama seperti bumi yang kita pijak sekarang ini. Itulah yang disebut dengan ardul mahsyar, padang mahsyar. Bumi ini nanti bentuknya tidak lagi bulat, tapi datar, panjang. Tidak tahu di mana tempat setarnya dan tidak tahu di mana tempat berakhirnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Sementara di padang mahsyar itu, di tanah padang mahsyar yang bentuknya putih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertanamlah manusia-manusia di tanah padang mahsyar itu di dalamnya. Kemudian kata Rasulullah, mulailah turun hujan, bangkitlah manusia seperti cendawan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum syira'a. Manusia akan bermuncul-munculan seperti belalang yang baru keluar dari tempatnya, dan mereka tahu kemana mereka akan menuju. Yauma idzi yashdurun nasu ashtatal, yauma idzi yashdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Manusia pada hari itu akan keluar dari kuburnya. Mereka keluar akan berkelompok-kelompok.
mereka akan mempertanggungjawabkan balasan terhadap amal perbuatan mereka ketika di dunia ini. Mereka keluar, kata Rasulullah, dalam keadaan tidak lagi berkhitan. Dalam keadaan tidak lagi berkhitan, mereka keluar seperti cendawan-cendawan, dan mereka akan tahu kemana mereka akan berkumpul. Tak perlu lagi dikasih tahu, mereka tahu sendiri mereka kemana akan menuju tempat yang akan mereka tuju. Sementara kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia pada saat itu sudah berbeda-beda bentuknya. Ada manusia yang bangkit nanti dari alam kuburnya, lidahnya menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya keluar ludah yang sangat berbau busuk, tidak disukai oleh orang-orang padang mahsyar. Ada manusia yang bangkit dan nanti dari alam barzah, dari alam kuburnya, seperti tangannya yang berjalan sementara kakinya di atas. Ada manusia nanti yang bangkit dari alam kuburnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang itu tak mempunyai tangan dan tak mempunyai kaki. Ada orang nanti yang bangkit dari alam kuburnya, sementara perutnya itu besar sebesar gunung. Kemudian berbagai macam ulat, berbagai macam binatang-binatang berbisa yang ada di dalam perutnya itu. Ada manusia juga nanti yang bangkit dari alam kuburnya, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Berbeda-beda bentuk manusia nanti ketika bangkit untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga manusia nanti yang bangkit dari alam kuburnya, dipaksa untuk memakai kain jubah dari aspal. Dia merintih kesakitan, melolong, menjerit, sementara dia akan melalui perjalanan padang mahsyar yang begitu jauh, luar biasa. Tidak ada lagi tempat duduk, tidak ada lagi tempat kita untuk beristirahat, tidak ada lagi orang yang berjualan air, tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Padang mahsyar yang begitu jauh dan luas akan ditempuh oleh manusia untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan lagi tamu kebesaran yang membawa baju kemewahan. Kita bukan lagi tamu kebesaran yang membawa pangkat jabatan di hadapan Allah. Tapi kita tamu yang membawa dosa-dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang sangat jauh dan begitu melelahkan itu, berkumpullah manusia di padang mahsyar, di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Laki perempuan kumpul bersama-sama, tak lagi memakai baju sehelai pun, laki perempuan telanjang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru yawma idzin asyad min ayyandura ba'duhum awrata ba'. Hari itu manusia menegangkan, hari itu manusia keadaan mencengangkan melihat pengadilan Allah, sehingga tak sempat lagi laki-laki bersyahwat kepada perempuan, perempuan tak sempat lagi bersyahwat kepada laki-laki. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar beramai-ramai untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berkumpul laki perempuan dalam keadaan telanjang itu ala qadri mailin, matahari 1 mil dari kepala manusia, matahari 1 jengkal dari kepala manusia, bagaikan dipanggang kepala manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang keringatnya membasahi sampai ke lututnya,
Ada manusia yang keringatnya sampai ke paha, sampai ke perutnya. Ada juga manusia yang air keringatnya sampai ke tenggorokannya, sehingga susah dia untuk bernafas. Ini juga sesuai amal perbuatan manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan manusia laki perempuan yang telanjang itu, matahari satu jengkal dari kepala manusia, berapa lamanya manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50.000 tahun manusia berkumpul, tidak lagi berbaring, tidak duduk-duduk, tapi berdiri dengan berdiri waktu yang sangat panjang, tidak jelas mau berbuat apa, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka dengan penantian yang begitu panjang, datanglah mereka berbondong-bondong untuk pergi menghadap datuk moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Datang manusia berbondong-bondong minta pertolongan kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah datuk moyang kami, tolonglah kami wahai Nabi Adam. Berdoalah engkau kepada Allah, kami sudah tak sanggup untuk berdiri lama di padang mahsyar ini wahai Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Maaf, saya tidak bisa menolong kalian, saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Dulu aku pernah dilarang oleh Allah untuk tidak mendekati buah huldi. Buah huldi itu bukan hanya aku dekati, tapi aku makan buah huldi itu bersama istriku. Aku diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku malu kepada Allah. Nafsi, nafsi, kita sendiri-sendiri, kata Nabi Adam. Aku pun tak tahu hari ini selamat atau tidak. Bayangkan Pak, Nabi Adam sendiri risau dengan keadaannya. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Bagaimana dengan kita yang sholatnya masih lalai? Bagaimana dengan kita yang sedekahnya kita masih jarang? Bagaimana dengan kita masih suka untuk berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Percayalah Pak, kita nanti di hadapan Allah, kita tak lagi ingat amal soleh kita. Orang yang pernah haji tak ingat bahwa dia pernah haji. Orang yang dulu pernah baca Quran tak lagi ingat. Orang yang dulu pernah beramal soleh tak lagi ingat. Apa yang diingat nanti di hadapan Allah? Hanya dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam, pergilah engkau kepada Ibrahim. Dia adalah Khalilullah, dia adalah kekasih Allah. Mintalah sama dia, berdoalah, mintalah doa sama Nabi Ibrahim. Datanglah orang berbondong-bondong dengan pencarian yang sangat lama untuk berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Berjumpalah orang yang berbondong-bondong itu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, wahai kekasih Allah, berdoalah kepada Allah untuk dimulai acara padang mahsyar ini. Kami sudah tidak kuat lagi. Apa jawab Nabi Ibrahim? Maaf, aku tak bisa berdoa kepada Allah. Aku malu kepada Allah. Dulu aku pernah berbohong 3 kali selama hidup saya. Aku pun tak tahu hari ini selamat ataupun tidak. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, tapi risau dengan keadaan dirinya. Bagaimana dengan manusia yang sudah ternyata benar dia berbohong di atas kebatilan? Nabi Ibrahim risau dengan keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu hak. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim menyulitkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, pergilah engkau kepada Nabi Isa, pergilah engkau kepada Nabi Musa. Kata Nabi Ibrahim, dia adalah kalimullah, dia orang yang pernah bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Allah. Jawab Nabi Isa pun sama, nafsi, nafsi, maaf,
Kita sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menolong kalian. Dulu aku di dunia pernah membunuh orang. Aku pun tak tahu hari ini selamat ataupun tidak. Kata Nabi Musa. Pergilah engkau kepada Nabi Isa. Pergilah orang itu berbondong-bondong kepada Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, maaf, saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Ini bukan wewenang saya. Ini bukan waktu untuk saya berdoa kepada Allah. Mintalah engkau kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mintalah engkau kepada Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah, datanglah orang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang itu berbondong-bondong kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami wahai Rasulullah. Kami sudah tidak sanggup lagi. Berdoalah kepada Allah untuk dimulai pengadilan akhirat padang mahsyar ini. Apa jawab Rasulullah? Sayalah orangnya. Sayalah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian hari ini. Sayalah yang akan memberikan syafaat kepada kalian untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat dalam, dengan doa yang sangat panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada kekasihnya ini, irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu wahai kekasihku. Angkatlah kepalamu wahai Nabi Muhammad. Apa yang akan kau minta ya Allah? Kasihan hambamu, kasihan umatku ya Allah. Mereka sudah tak tahan lagi berdiri lama di padang mahsyar ini. Sementara matahari satu jengkal dari kepala mereka. Mereka dalam keadaan telanjang. Laki-laki dan perempuan berkumpul. Mulailah padang mahsyar pengadilan akhirat ini ya Allah, dengan doa Nabi Muhammad, permohonan Nabi Muhammad, dimulailah acara-acara padang mahsyar. Hari itu jin, setan, iblis yang tidak lagi, yang di dunia ini tidak nampak, mereka saat itu sudah nampak wujudnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah merasa ketakutan. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yunih. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing karena akan mempertanggungjawabkan segala amal mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.